warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianita Nabisabila dengan NPM 2416631230045. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil prop yang telah saya buat, yaitu aplikasi monitoring kehadiran dosen. Di sini sudah ada tampilan untuk login. Untuk username-nya kita contohkan, yaitu misalkan kita ketik dengan admin, lalu kita untuk passwordnya admin 123. Nah, kita pencet login. Ini kita sebagai admin. Nah, di sini sudah ada tabel view yang dimana terdiri dari ada beberapa macam-macam sidebar ini. Itu ada dashboard, data dosen, mata kuliah, absensi dosen, jadwal, dan register admin serta tombol 4. Nah, untuk dashboard sendiri di sini ada tampilan view-nya itu ada dosen 5, ada 5, mata kuliah ada 5, dan absensi itu ada 2, lalu ada jadwal itu 4, dan user itu ada 4. Baik, di sini akan masuk ke data dosen. Nah, di data dosen ini sendiri itu sudah saya buatkan beberapa contoh, itu ada Putri dan lain-lain. Ya, di sini akan saya edit. Misalkan kita edit dengan Putri masuk saja gitu ya. Untuk satu satu saja. Lalu di sini Putri masuk untuk share namanya, kita ketik Putri, suruh untuk passwordnya 111, kita save. Oke, sudah berubah. Lalu untuk tambahkan dosen, sekarang kita tambahkan ya, dosen dengan menitnya misalkan 1987 0606. Untuk emailnya gmail.com. Username-nya kita tulis ya, passwordnya 06, kita simpan. Saya sudah tertambah. Lalu untuk hapus, misalkan kita hapus. Oke. Nah, sudah terhapus. Untuk selanjutnya itu mata kuliah. Misalkan kita tambahkan mata kuliah, yaitu misalkan kodenya CHE 6170. Mata kuliahnya itu teknik simpan. Sudah berubah. Kita edit, simpan tekniknya 2, simpan. Oke, berubah, dan kita hapus. Oke, untuk absensi dosen pun sama. Kita tambahkan absensi dari dosennya Bu Cynthia. Untuk jadwalnya itu modifikasi tanggalnya ya, 2025 saya hadir untuk edit. Misalkan di sini kita tulis sakit dem. Simpan. Untuk dihapus, kita hapus. Lalu untuk register admin ini bisa untuk register beberapa admin, kita contohkan misalkan
Jadi, 2, 3, kan? Oke, sudah. Sekarang kita masuk sebagai logout. Masuk sebagai dosen, yaitu adalah 1, 2, 3, mungkin. Di sini ada data absensi untuk dosen, yaitu ada beberapa keterangannya. Di sini ada contohnya itu Pak Teguh, itu sakit. Keterangan itu sakit lengkap. Di sini ada jadwal sendiri. Nah, ada beberapa jadwal juga untuk dosen-dosen yang sudah dibuatkan jadwalnya. Itu ada Pak Teguh, Tri untuk termodinamika, dan Bu Vera untuk proses industri pangan. Oke. Di sini bisa kita lakukan. Oke. Sekian dari saya. Maaf apabila ada terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi untuk hubungan dari UI atau koleksi itu dalam kode-kode yang telah saya buat, yang pertama itu untuk struktur database-nya itu tabel user itu berisi data pengguna aplikasi. Nah, misalkan itu ada ID, username, password, dan role. Nah, untuk tabel view ini, untuk data utama itu berisi data yang ditampilkan dalam aplikasi. Misalnya itu ada data produk, dalam data mahasiswa, absensi, dan lain-lain. Nah, untuk hubungan UI atau UX-nya itu, UI menampilkan data dari tabel dalam bentuk tabel HTML yang rapi. Untuk UX-nya itu untuk memastikan penggunaan mudah memahami isi data, misalnya sorting atau warna berbeda untuk header tabel. Untuk yang kedua itu ada core web application. Nah, ini untuk membuat aplikasi berbasis web dengan fitur core ini create, read, dan update serta delete, misalnya menggunakan PHP, HTML, dan CSS. Untuk halaman loginnya itu ada fitur autentikasi user menggunakan data di tabel user. Untuk kodenya itu verifikasi username dan password. Biasanya ini menggunakan session. Untuk UI atau UX-nya itu form login dibuat sederhana, 2 input field dan tombol login. Lalu untuk UX-nya itu ditingkatkan dengan validasi input dan pesan error yang jelas. Untuk fungsi logout-nya itu ada fiturnya untuk menghapus session agar user keluar dari aplikasi. Untuk UI atau UX-nya itu tombol logout ditempatkan jelas di navbar atau di header. Untuk UX-nya ini beri konfirmasi Anda yakin ingin logout agar tidak keluar tanpa sengaja. Nah, untuk menampilkan datanya itu read, fiturnya itu menampilkan data isi tabel dari data utama. Kodenya itu ada select from name and tabel. Untuk UI atau UX-nya itu UI-nya itu pakai tabel HTML, serta untuk UX-nya itu gunakan warna berbasis long-link, pagination, dan pencarian agar mudah dibaca. Nah, untuk menambahkan data atau create itu fiturnya ada from input untuk menambahkan data baru. Lalu untuk kodenya itu ada insert into nama underscore tabel values. Lalu untuk UI atau UX-nya itu untuk UI-nya itu from dengan tabel dan placeholder jelas. Untuk UX-nya itu validasi from sebelum dikirim. Lalu ada mengedit data, itu untuk fiturnya itu ada from untuk memperbaharui data yang sudah ada, kodenya itu update nama underscore tabel set kolon. Lalu untuk UI atau UX-nya, untuk UI-nya itu tombol edit di tiap baris tabel. Untuk UX-nya free file it from agar user tidak perlu mengetik ulang semua data. Untuk menghapus datanya itu menghapus data fiturnya untuk kodenya delete from nama underscore tabel where. Lalu ada UI atau UX-nya itu, UI-nya itu tombol hapus dengan icon tong sampah. Untuk UX-nya itu tampilkan konfirmasi sebelum menghapus. Untuk desain antar muka UI menarik tampilkan gambar atau itu nanti gunakan layout grid atau flex, warna tema konsisten dan font mudah dibaca. Hubungan UI atau UX dengan kode HTML itu struktur tampilan, ada header, tabel, form. Untuk CSS-nya itu pengaturan tampilan, ada warna, posisi, dan form. Untuk PHP sendiri itu menyediakan data yang ada di render ke halaman UI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.